Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan membahas tugas di tengah semester. Pertama, perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Dayu Anggara dengan NIM 203030210024 dengan mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Dosen pengampu Muhammad Hudan Rahmat MPD. Pendidikan Teknik Mesin, jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Palangkaraya. Pengertian K3. Ditinjau dari keilmuan, keselamatan, dan kesehatan kerja diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan sebagainya. 1. Keselamatan, safety. Keselamatan kerja diartikan sebagai upaya-upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja dan bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melancarkan proses produksi. Kedua, kesehatan, health. Kesehatan diartikan sebagai derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu atau the degree of physiological and psychological well-being of the individual. Secara umum, pengertian dari kesehatan adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja, mencegah kelelahan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Unsur dan prinsip kesehatan kerja. Upaya menciptakan kondisi yang aman dan sehat dalam kerja diperlukan adanya unsur-unsur dan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun unsur-unsur keselamatan dan kesehatan kerja menurut Sutrisno dan Kusmawan Ruswandi antara lain adalah 1. Adanya APD atau alat pelindung diri, adanya buku petunjuk penggunaan alat dan atau isyarat bahaya, adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab, adanya tempat kerja yang aman sesuai standar SSLK atau syarat-syarat lingkungan kerja, antara lain tempat kerja steril dari debu, kotoran, asap rokok, uap gas, radiasi, getaran mesin dan peralatan, kebisingan, tempat kerja aman dari arus listrik, lampu penerangan cukup memadai, ventilasi dan sirkulasi udara seimbang, adanya aturan kerja atau aturan keperilakuan, adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja, adanya sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja, adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan kesehatan kerja. Penerapan K3 pada bidang teknik mesin. Pada bidang teknik mesin, masih sering terjadi adanya kecelakaan kerja dan tidak sedikit mengalami cedera yang serius akibat kecelakaan kerja yang terjadi. Pada kali ini, saya akan membahas bagaimana penerapan K3 dalam bidang teknik mesin, khususnya alat kerja pada bengkel teknik mesin. Di dalam bengkel, kita sudah pasti memiliki alat atau mesin untuk menunjang pekerjaan kita supaya lebih efektif dan efisien, antara lain mesin bor, mesin gerinda, mesin bubut, mesin las, dan masih banyak lainnya. Tetapi, ketika kita menggunakan alat atau mesin tersebut, tentunya kita memiliki resiko yang tinggi saat menggunakan alat-alat tersebut. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas bagaimana akibat dan penerapan K3 di dalam bengkel teknik mesin. Salah satunya yaitu potensi bahaya mesin gerinda tangan. Pada gerinda tangan merupakan salah satu perlengkapan alat bantu yang digunakan oleh pekerja di pabrik industri untuk keperluan penanganan troubleshooting atau melakukan improvement, mengembangkan mesin produksi. Adapun fungsi mesin gerinda tangan itu sendiri adalah sebagai berikut. Pertama, dengan menggunakan mata gerinda rata berfungsi untuk meratakan permukaan
benda kerja yang tidak rata. Dengan menggunakan mata gerinda rata berfungsi untuk menggerinda bekas weldingan pada benda kerja. Dengan menggunakan mata gerinda potong berfungsi untuk memotong benda kerja yang berbahan logam. Dengan menggunakan mata gerinda amplas berfungsi untuk menghaluskan permukaan bed klopper atau untuk menghalus pekerjaan benda kerja sebagai pekerja finishing. Sedangkan potensi bahaya pada saat bekerja dengan menggunakan mesin gerinda tangan adalah sebagai berikut. 1. Potensi bahaya terkena percikan serbuk gerinda. Cara kerja mesin gerinda tangan adalah berputar dan kemudian mata gerinda akan bersinggungan dengan permukaan benda kerja sehingga menimbulkan percikan yang bisa membahayakan dan melukai anggota tubuh kerja atau operator. Dan percikan hasil persinggungan antara mata gerinda dengan permukaan benda kerja bisa berupa 1. Serbuk atau serpihan logam panas karena benda kerja berbahan logam. Serbuk atau serpihan debu karena benda kerja berbahan non-logam. 3. Serbuk atau serpihan karet panas karena benda kerja berbahan karet dan lain sebagainya. Sedangkan potensi bahaya merupakan terkena percikan serbuk atau serpihan benda kerja tersebut bisa mencederai anggota tubuh seperti 1. Kepala. Solusinya adalah menggunakan helmet standar perusahaan untuk melindungi kepala dari potensi bahaya percikan benda kerja yang bergesekan dengan mata gerinda. Kedua, muka. Solusinya adalah gunakan face shield untuk melindungi anggota tubuh bagian muka dari potensi terkena percikan serbuk benda kerja. Ketiga, mata. Solusinya adalah gunakan kacamata safety untuk melindungi anggota tubuh bagian mata dari potensi bahaya terkena percikan serbuk benda kerja. 4. Pernapasan. Solusinya adalah gunakanlah masker untuk melindungi pernapasan dari menghirup debu dan bau serbuk benda kerja. 5. Tangan. Solusinya adalah digunakanlah sarung tangan untuk melindungi anggota tubuh bagian tangan dari potensi bahaya terkena percikan serpihan benda kerja. 6. Kaki. Solusinya adalah menggunakan sepatu safety sesuai standar perusahaan untuk melindungi kaki dari potensi bahaya terkena serpihan benda kerja. Kedua, potensi bahaya tersayat mata gerinda. Akibat putaran mata gerinda yang menempel pada jak mesin gerinda tangan, sehingga mesin gerinda tangan tersebut bisa berpotensi mencederai atau melukai anggota tubuh operator jika pekerjaan mengerindaan tidak dilakukan dengan hati-hati dan konsentrasi. Adapun solusinya agar terhindar dari potensi bahaya tersayat oleh mata gerinda adalah sebagai berikut. Pastikan mata gerinda tangan terlindungi oleh koper sehingga putaran mata gerinda lebih berproteksi oleh koper dan tidak mengenai anggota tubuh operator. Pastikan operator selalu menggunakan sarung tangan kulit pada saat bekerja menggunakan mesin gerinda tangan. Pastikan pada saat memegang bodi mesin gerinda tangan tidak terlalu dekat dengan pusat putaran mata gerinda. Pastikan pada saat melakukan pekerjaan mengerindaan kondisi anggota tubuh jauh dari jangkauan abnormal putaran mesin gerinda tangan. Pastikan penggunaan sarung tangan kulit pada saat mengoperasikan mesin gerinda tangan agar sarung tangan tidak menempel pada putaran mata gerinda. Potensi bahaya kesentrum mesin gerinda tangan. Mesin gerinda tangan bisa berputar karena dialiri aliran power listrik sehingga mesin gerinda tangan punya potensi bahaya ada setrum aliran listrik yang bocor sehingga bisa menyetrum operator atau pekerja. Ada beberapa solusi untuk mengantisipasi dari potensi bahaya kesetrum adalah sebagai berikut. 1. Selalu lakukan inspeksi cek kondisi mesin gerinda tangan. 2. Pastikan tidak ada sambungan kabel yang terkelupas yang bisa berpotensi tersentuh oleh pekerja.
Ketiga, pastikan tangan operator dalam kondisi kering atau tidak basah pada saat mengoperasikan mesin gerinda tangan. 4. Pastikan tidak menggunakan mesin gerinda tangan dalam kondisi yang sudah rusak. Keempat, potensi bahaya terjadi api atau kebakaran. Penggunaan alat bantu kerja berupakan mesin gerinda tangan bisa mengakibatkan timbul api sehingga bisa terjadi sebuah kebakaran karena mesin gerinda tangan bisa menghasilkan percikan bunga api pada saat mengerinda benda kerja logam. Sedangkan solusi untuk meminimalisir terjadinya kebakaran pada saat penggunaan mesin gerinda tangan adalah sebagai berikut. 1. Sebelum mengoperasikan mesin gerinda tangan, proteksi dan singkirkan terlebih dahulu bahan-bahan atau material yang mudah terbakar dari area kerja pengerindaan. Siapan perlengkapan alat pemadam kebakaran di area kerja pengerindaan dengan lengkap seperti apar, kain anti api, air di dalam ember, water sprayer. Basahilah dengan menggunakan air pada area pengerindaan yang sehingga terkena percikan mesin gerinda tangan tersebut. Pastikan area pengerindaan bersih dari kotoran atau debu yang mudah terbakar. Demikian sedikit ulasan tentang potensi bahaya mesin gerinda tangan pada bidang teknik mesin. Sekian dan terima kasih.